Kita bersyukur hari ini karena Tuhan baik dalam kehidupan kita dan saudara-saudara. Terima kasih banyak buat semua doa-doa saudara dan dukungan saudara. Ya, saya baru saja pulang dari Israel ya. Tanah perjanjian ya. Jadi saudara, pengalaman yang luar biasa karena baru pertama kali ya saudara. Pertama kali, tapi sebenarnya saya juga tidak pernah terpikir kenapa saya bisa ke sana gitu ya saudara. Karena saya kalau orang kan mau pergi ke satu tempat itu pasti menginginkan gitu ya. Kayaknya ingin deh, kayaknya mau deh, punya mimpi, punya cita-cita gitu. Saudara, saya belum pernah dapat cita-cita itu gitu ya. Jadi waktu saya harus pergi itu untuk kemarin ya, itu benar-benar surprise dan saya percaya bahwa lebih surprise lagi adalah apa yang Tuhan mau berikan untuk kehidupan saya dan kehidupan kita semua jemaat Tuhan di sini. Karena Tuhan tuh selalu memberikan lebih dari yang kita bayangkan. Lebih dari yang kita bisa pikirkan. Amin, saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara, terima kasih buat doa-doanya ya, dan puji Tuhan semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Waktu pergi tuh saya diledekin sama anak-anak di sini ya, anak-anak muda ya, mereka yang pelayanan. Ya, mereka bilang gini, "Kak, lu yakin pergi ke sana gitu?" Ya nggak apa-apa lah, aman lah gitu ya. Karena kan di sana lagi banyak perang gitu ya saudara. Ternyata nyampe Israelnya perangnya berhenti saudara. Ya, jadi gak ada perang, semuanya baik-baik aja, gak ada yang katanya lewat-lewat di atas langit gitu. Itu gak ada ya saudara ya, jadi semua baik-baik saja ya, dan malah karena mungkin orang takut ke sana, jadi di sana sepi banget gitu. Ya sepi banget, satu situs itu biasanya satu tempat tuh orang kalau mau masuk 2 jam, 3 jam karena harus ngantri saudara. Ngantri dan kadang-kadang misalnya satu hari turnya plan 6 tempat, itu nggak bisa semuanya bisa dapat. Kadang-kadang mungkin cuma 5 atau 4 saking penuhnya. Ya, sampai kemarin tour guide kita dia bilang gini, "Saya bingung, ini kayak satu Israel nih di reserve buat kalian gitu. Kenapa masuk tempat, semua tempat kita bisa masuk gitu. Dan nggak ada ngantri sama sekali saudara, ya masuk ya. Memang kalau di sana itu ya, ini pengalaman baru buat saya. Di sana mereka akan pegang-pegang batu gitu ya saudara. Batu-batu itu diyakini adalah tempat-tempat yang dulu Tuhan Yesus ada di situ ya. Mungkin jenazahnya Tuhan Yesus ditaruh di situ. Nanti untuk orang-orang yang dari Katolik ya, mereka akan ada di batu-batu itu dan mereka kasih wangi-wangian di situ. Mereka berdoa juga di situ. Jadi saudara, banyak tempat-tempat yang seperti itu. Dan semua tempat puji Tuhan bisa masuk tanpa antri ya. Tanpa antri sampai ada jadi Golgota itu saya baru tahu juga saudara ya. Jadi tempat Tuhan Yesus mati itu ada versinya orang Kristen, ada versinya orang Katolik gitu saudara. Jadi beda tempat ternyata ya. Terus kuburnya Yesus ada versinya orang Kristen, ada versinya orang Katolik. Nah, saya masuk ke gereja yang versi orang Katolik, kuburnya Yesus di sana itu saudara, itu katanya turnya kita nggak pernah bisa masuk dari dulu-dulu. Kenapa? Karena ngantrinya itu panjang banget. Kemarin itu cuma 5 menit saudara masuk gitu ya. 5 menit masuk, jadi nggak ada antri sama sekali ya. Enak juga gitu ya saudara. Jadi di saat yang lain ketakutan ke sana, itu kayaknya waktu yang terbaik untuk pergi ke sana. Karena semuanya terbuka seperti VIP gitu ya saudara. Dan puji Tuhan ya saudara, saya bersyukur saya bisa juga lihat di sana dan ternyata lebih dari yang saya pikirkan. Saya dulu pikirnya Israel tuh padang-padang gurun gitu ya, kayaknya aduh. Makanya nggak kepengenan ke sana gitu saudara ya. Kayaknya ya mendingan ke negara lain lah yang lebih bagus. Itu ternyata bagus ya saudara. Bagus dan kayak Eropa gitu ya. Jadi gayanya tuh beda di tengah negara-negara yang lain yang mungkin berbeda, dia berbeda sendiri gitu. Ya. Dan saya foto di satu tempat yang katanya orang wajib foto di situ gitu ya. Jadi mungkin media bisa bantu saya tampilkan fotonya. Nah ini ya saudara ya, maaf muka saya ya saudara ya. Saya foto di satu tempat yang katanya orang tuh wajib foto di situ gitu.
Ya. Nah, foto ini ya saya lagi nunjuk tuh saudara masjid namanya Masjid Al-Aqsa. Ya, jadi Yerusalem itu bukan tempat sucinya orang Kristen saja. Ada tempat sucinya 3 agama di Yerusalem. Agama Yahudi, Yahudi itu beda dengan agama Kristen ya saudara. Agama Yahudi, agama Muslim, dan agama Kristen. Nah yang saya tunjuk itu Masjid Al-Aqsa itu adalah Bukit Moria saudara. Bukit waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, Abraham mempersembahkan Ishak di bukit itu. Dan tadinya itu adalah bait Allah yang kedua. Ya, yang dihancurkan di tahun 70 Masehi pada zaman Titus, ya Kaisar Roma hari itu ya, pemimpin Roma hari itu saudara, dihancurkan dan kota itu hancur rata saudara, termasuk bait Allahnya, hancur semuanya. Nah kemudian sekarang kota ini dibangun kembali dan yang dibangun sekarang adalah Masjid Al-Aqsa di tempat itu. Ya, nah tempat saya berdiri itu namanya adalah Bukit Moria, Bukit Zaitun. Ya, Bukit Moria yang ditunjuk, saya berdiri di Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun itu tempat kalau saudara ingat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Waktu Pastor Vincent juga sempat khotbah, Getsemani itu artinya adalah oil press. Jadi untuk supaya minyak keluar itu saudara, zaitun itu buah zaitun harus ditekan supaya minyak keluar. Saudara ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai dikatakan keluar seperti darah. Begitu menekan dia seperti dia mau mati rasanya saudara. Ya, di taman itu di gunung ini saudara. Nah di gunung ini Tuhan Yesus ngomong sama murid-murid. Kita baca sebentar ya, Matius 24 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di Gunung Olive ini ya, di Gunung Zaitun, Bukit Zaitun ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia bilang gini, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah itu. Ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi Yesus menubuatkan ini. Ini ada di Matius, ini ada di Markus ya. Bahwa semuanya akan diruntuhkan, diratakan ya. Dan dikatakan Yerusalem di pasal 23 ayat 38 dikatakan bahwa Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan ternyata nubuat itu digenapi di tahun 70 waktu memang Yerusalem habis saudara. Ya, ketika orang Yahudi melawan orang Roma dan ternyata kota mereka dibakar habis oleh orang Roma saudara ya. Jadi nubuat itu sudah digenapi. Dan ternyata tadi pagi ya, nanti mungkin saudara bisa lihat YouTube-nya aja. Tadi pagi mereka kan menantikan bait Allah dibangun kembali saudara, benar ya. Tapi sesungguhnya Yesus katakan bait Allah itu sekarang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus tertarik untuk membangun bukan bait Allah yang kelihatan saudara. Yesus tertarik untuk membangun bait Allah yang tidak kelihatan dan hari ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan orang Yahudi tadi, agama Yahudi mereka masih meratap di satu tembok yang tersisa ya, ketika kota itu dihancurkan ada satu tembok yang tersisa sehingga tembok itu disebut sebagai tembok ratapan. Mereka meratap karena bait Allah mereka. Mereka nggak punya lagi bait Allah di situ dan mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kota tempat kudus yang bagi mereka itu suci dan kudus itu saudara. Ya, jadi mereka di situ menangis, mereka meratap ya. Kalau turis-turis banyak masukin kertas digulung-gulung gitu ya saudara. Tulisin doa, masukin di lubang-lubangnya. Saya mau tanya, kira-kira saudara dan saya hari ini perlu nggak masukin kertas di lubang-lubang gitu? Ya, sambil meratap. Kita cuma bisa di luar, kita nggak bisa masuk ke dalam. Lah, saudara udah masuk tahta kasih karunia. Nggak usah pakai kertas saudara. Tuhan dengar isi hati
saudara dan saya. Amin. Nah, hari ini saya ibadah yang kedua ini saya nggak mau bahas tentang bait Allahnya, karena bait Allah itu sekarang adalah kehidupan kita. Dan saudara, Yerusalem di hari itu adalah sebuah pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan untuk bangsa Israel hari itu ya saudara. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kerajaan Allah ya. Karena kita ada dalam tema kerajaan terang. Kemarin waktu Natal ya, ada ayat yang sering banget dibacakan di hari Natal itu Yesaya 9 ayat 5. Dibilang sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Jadi pusat pemerintahan ketika Yesus lahir bukan lagi ada di sebuah tempat saudara. Tapi pusat pemerintahan sekarang ada di seorang pribadi yang namanya siapa? Yesus. Seorang putra. Ya, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berbicara tentang kerajaan Allah adalah berbicara tentang sebuah pemerintahan. Dan pemerintahan ini adalah pemerintahan yang mau untuk memerintah dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan ternyata pemerintahan ini bukan pemerintahan, jadi gini, kita jadi orang Kristen, kita bukan orang Kristen yang kayak orang Yahudi gitu ya saudara ya. Tapi kita kalau jadi Kristen, maka pemerintahannya bukan pemerintahan itu, tapi pemerintahan Yesus. Amin. Ya, jadi pemerintahan Yesus yang hari ini memerintah di pikiran, di hati kita, ya. Dan dikatakan bahwa Yesus datang untuk membawa pemerintahan itu, pemerintahan yang baru. Ternyata tadi kan dia menubuatkan tidak lama lagi semuanya ini akan berlalu, semuanya ini akan hancur. Ternyata Yesus sedang menubuatkan bahwa akulah pusat pemerintahan yang baru untuk semua manusia. Semua manusia yang hidup dalam kerajaanku dikatakan siapa yang ada dalam kerajaan Allah. Mereka akan mendapatkan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Yesus sedang mengundang umat manusia, mengundang kita semua untuk ada di dalam pemerintahannya dia hari ini. Untuk kita hidup di dalam pemerintahannya dia. Nah saudara, menariknya lagi kalau kita lihat dalam Mika 5 ayat yang pertama. Mika 5 ayat yang pertama. Nah ini jadi clear nih gitu ya. Saya jadi bisa lebih bacanya lebih jelas ya. Karena kemarin udah ke situ gitu ya saudara. Jadi gini, yang di belah bawah udah bilang ini sombong gitu ya. Jadi gini saudara, kita itu kalau ke sana ya nginepnya kemarin di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Kenapa? Karena hotel di Bethlehem itu lebih murah dan lebih bagus, lebih baru-baru. Sedangkan di Yerusalem itu hotel mahal-mahal dan hotelnya udah cukup lama gitu ya saudara ya. Jadi untuk lebih terjangkau yang nginepnya di Bethlehem. Tapi gini saudara, Bethlehem itu adalah Palestina. Jadi setiap hari kita itu setiap kali keluar dari hotel mau menuju ke tempat wisata itu harus bawa paspor ya, bawa semuanya visa-visanya Israel. Karena polisi akan masuk di bus kita dan cek semuanya gitu ya saudara. Tapi ya saudara ya, tapi kemarin saya ke sana berapa hari di Israel 4 hari, itu nggak ada polisi naik ke atas. Polisi pokoknya lihat udah gini, oke lewat gitu ya saudara ya. Masuk Yordan malah disuruh berhenti lama gitu kan, diperiksa gitu ya. Tapi saya masuk Israel saudara, ini cerita sedikit ya. Waktu kemarin itu dari Mesir masuk ke Israel, itu semuanya boleh masuk, saya sendiri yang ditahan saudara. Kayaknya lupa cukur jenggot gitu ya. Setengah jam saudara ditahan, periksa semua, badannya semua diperiksa gitu ya. Ditanyain dengan tegas, siapa nitip sesuatu buat kamu gitu kan.
kamu bawa titipan apa gitu ya. Waduh ya, saya baru merasakan rasanya deg-degan gitu ya saudara ya. Karena mereka mukanya rata-rata aja tapi sangat matanya tuh kayak gini. Kalau anak saya Abigail tuh dia gini kalau mata gitu ya. Tajam banget gitu ya. Dan ngomongnya nggak ada ketawa-ketawa, nggak ada senyum-senyum gitu ya. Nah, jadi tiap hari itu kita lewatin dari Bethlehem harus nyebrang ke, maksudnya lewatin perbatasan untuk masuk ke Israel, saudara. Nah, Bethlehem itu sebuah kota yang kecil yang Yerusalemnya kelihatan deket banget dari situ gitu. Cuma Bethlehemnya itu kecil dan tadi dia hari ini pun juga dia tidak ada di Israel. Dia tidak masuk dalam wilayah Israel, tapi dia masuk dalam wilayahnya Palestina. Ya, mata uangnya juga udah beda di situ saudara. Nah, jadi gini, menariknya justru kota yang kecil itu, kota yang mungkin sampai hari ini juga saya nggak tahu itu masih diperebutkan atau tidak gitu ya saudara ya. Tapi kota itu justru dari situ katanya pusat pemerintahan. Kita lihat sebentar dalam Mika 5 ayat 1. Kita akan belajar ini ya saudara. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wow. Dan ini ayat ini sering dipakai di hari Natal ya, untuk kita mengingat akan Yesus. Bethlehem. Sedih tadi ya, ternyata dia bukan Israel lagi, dia Palestina juga sekarang. Dan dia kota yang kecil dan saudara, itu ada tembok yang tinggi sekali yang Israel bangun untuk supaya orang Palestina itu nggak bisa lewatin tembok itu gitu ya saudara. Jadi tembok itu mungkin ratusan kilometer kali ya. Jadi benar-benar luar biasa kota itu seperti Bethlehem itu seperti di luar kota sekarang. Tapi yang kita mau lihat ada hal hari ini adalah gini, yang terkecil, yang di luar, yang itu, yang sepertinya tidak termasuk, yang sepertinya diasingkan, tapi gini saudara, justru dari dia akan bangkit seorang yang memerintah. Dan saudara, waktu Yosua membagikan tanah untuk suku-suku Israel, itu kan dibagikan tanahnya ya saudara ya. Nah, orang Yehuda itu memang dapatkan wilayah Bethlehem. Ya, jadi untuk orang Yehuda wilayahnya yang mana? Wilayahnya yang Bethlehem itu. Dan ada wilayah-wilayah lain tapi yang paling kecil di situ adalah Bethlehem. Tapi Tuhan janji pemerintahan semua akan berasal dari Yehuda. Ya. Dan dari yang terkecil itu saudara. Saudara, suku Israel ada berapa? Mungkin saudara ada yang ingat? 12 suku. Nah, kenapa Yehuda? Dan tadi kecil lagi. Dan gini, Daud itu dari Bethlehem, saudara. Ya, Yesus juga lahir di Bethlehem. Ya, Ruth waktu dia pulang, ya, dan dia ketemu Boas itu di mana? Bethlehem, saudara. Jadi memang tempat. Jadi kalau kita baca silsilah Yesus, keluarga itu memang dari keluarga yang ada di Bethlehem semuanya. Gitu loh. Jadi kota yang kecil itu Tuhan pilih untuk dari kamu, semua pemerintahan harus berasal dari kamu. Mungkin hari ini kita bertanya, kenapa gitu Pak? Saya juga nggak tahu kenapa. Tuhan pilih itu nggak ada kualifikasi saudara. Hari ini kalau saudara, Tuhan pilih saudara dan saya ada kualifikasi nggak? Kita bisa nanya nggak, kenapa Tuhan pilih saya? Kita nggak tahu saudara. Kenapa Tuhan pilih Yehuda hari itu nggak tahu. Kan ada banyak suku yang kalau kita kenal ada suku Lewi. Imam-imam, kenapa nggak Lewi aja yang dipilih? Benar nggak saudara? Kan ini juru selamat harusnya lahir dari garis keimaman gitu ya saudara. Atau mungkin hari itu anaknya Yakub yang terkenal, saudara tahu anaknya Yakub yang terkenal namanya siapa? Yusuf. Kenapa nggak dari Yusuf? Tapi kan nggak ada suku Yusuf, benar nggak saudara?
Nggak ada suku Yusuf, adanya suku Manasye dan Efraim anaknya gitu ya. Suku Manasye dan suku Efraim. Kenapa nggak suku itu aja yang dipilih? Dan ada banyak suku-suku yang lain yang mungkin kenapa harus Yahudi sih? Ya Yehuda tuh sekarang orang panggilnya Yahudi gitu ya. Kenapa harus mereka sih gitu ya. Kenapa nggak dari yang lain, suku-suku yang lain? Kan banyak suku-suku yang lain gitu ya saudara. Menarik ya. Tapi ketika Tuhan pilih itu maka tongkat kerajaan dikatakan tidak akan bergerak daripada suku Yehuda. Kita lihat Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Wah, kok bukan Yusuf ya. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tuhan itu bekerja sesuai pola, saudara. Tuhan bekerja sesuai garis. Dan di sini dibilang tongkat kerajaan tidak akan beralih dari Yehuda. Tapi gini saudara, sampai ada waktunya ya. Ya, sampai apa? Sampai yang berhak, dia datang yang berhak atasnya. Maka akan takluk bangsa-bangsa. Yesus datang dari keturunan Yehuda. Dan siapa yang berhak untuk memerintah ini saudara? Yesus. Jadi sampai Yesus datang, memang pemerintahan di Yehuda dan Yesus pun datang dari Yehuda. Tapi sampai dia datang, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dan hari ini saudara dan saya kita ada di bawah kekuasaan Sang Raja ini, Yesus. Kita tunduk di dalam namanya, artinya kita ada di bawah pemerintahannya dia. So this is the kingdom. Kita bukan hanya sekedar ada di agama ya, oh saya agama Kristen atau mungkin gini, denominasi gereja tertentu, saya GBI, kamu gereja apa kamu. Saudara, kita nggak sedang berbicara tentang yang manusia buat. Hari ini kita berada di dalam kerajaan Allah. Ya makanya saya senang ya saudara-saudara kita dari GKI juga bisa datang ke sini. Karena gereja ini bukan cuma punya orang GBI. Benar nggak saudara? Semua orang bisa datang ke sini, ya. Bahkan saya mau bilang gini, semua agama juga boleh datang ke sini. Ya, saya kemarin saudara itu menarik loh saudara. Saya bawa tur, saya pertama kali langsung disuruh bawa tur, kan bingung gitu ya saudara. Udah gitu yang ikut saya bukan orang Kristen semua, ada orang Buddha. Ada orang Katolik. Ya, jadi ya memang semuanya itu dan semuanya ternyata Tuhan layanin mereka semuanya. Waktu saya doakan mereka satu-satu, Tuhan kasih pesan juga buat mereka semua masing-masing. Artinya apa? Tuhan sayang juga semua mereka. Nah kita harus hari ini melihat semuanya kingdom. Kalau kingdom kita nggak akan mengkotak-kotakan gitu loh saudara. Kita nggak akan bilang ini golonganku, ini aliranku, ini saudara. Hari ini kita harus melihat bahwa kita dilahirkan ke dalam sebuah kerajaan dan kerajaan ini yang memerintah adalah Yesus. Jadi kita nggak bisa bilang gini, aku lebih rohani dari kamu gitu ya. Aku lebih ini. Kita semua adalah anak-anak di dalam satu kerajaan yang sama dan Yesus hari ini memerintah di dalam kehidupan kita. Sampai dia datang dikatakan semua bangsa akan takluk. Bukan lagi kepada Yehuda, bukan lagi kepada Yahudi. Tetapi kepada Sang Raja yang datang. Namanya siapa saudara? Yesus. Saudara bersyukur hari ini kita ada dalam kerajaan Allah.
Amin, kita ada di bawah pemerintahan Yesus. Kita lihat Yehezkiel 21. Ayat 26 dan 27. Tadi ya, waktu saya cerita di awal, Yesus menubuatkan bahwa Yerusalem akan menjadi puing. Tidak ada satu batu pun yang akan tetap berdiri di atasnya ya. Nah ini kita lihat. Yehezkiel 21 ayat 26 bilang gini, beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buanglah mahkotamu. Ya. Artinya agamamu ya dan kerajaanmu ya, mungkin nationality-nya kita gitu ya. Buang itu semua, tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Ini nubuatnya. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Ayat 27. Nah, puing. Ini bacanya kayak baca puisi ya, saudara ya, maaf ya. Puing, puing, puing gitu ya. Oke. Saudara ngerti artinya kalau udah sampai diulang 3 kali, bukan cuma sekali? Puing, puing, puing. Akan kujadikan dia. Yang mana? Pemerintahan yang lama itu. Ini pun tidak akan tetap. Nah ini, sampai lagi. Sampai ia datang, Yesus datang yang berhak atasnya. Dan kepadanya akan kuberikan itu. Wow. Saudara, hari ini dia adalah Raja. Dan dia mau memerintah di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak ada di dalam bangunan yang suci atau mungkin organisasi agama dan lain-lain. Saudara, hari ini kita harus mengenal dia sebagai pribadi. Dan Yesus mau memerintah di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah hari ini saya rindu kita melihat satu kebenaran yang mungkin bisa kita lihat ya, tersembunyi di dalamnya. Karena gini saudara, ini sedang berbicara tentang Yesus dari Yehuda. Dan tadi pertanyaan saya yang di awal, kenapa Yehuda? Dan kita nggak bisa menjawab kenapa Yehuda. Tapi ada suatu hal yang kita bisa lihat dari Yehuda, saudara. Yang kita hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Saudara percaya bahwa kita ada di dalam kerajaan terang? Tidak ada kegelapan yang menguasai kehidupan kita. Artinya gini, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kebingungan yang harus tetap tinggal dalam kehidupanmu. Ketika terang bercahaya, saudara tadi pagi saya katakan gini, ciri dari terang adalah gini, kita bisa melihat. Benar ya? Ciri dari gelap, lawan katanya tadi, kita tidak bisa melihat. Kalau hari ini saudara dan saya kita ada di dalam kerajaan terang, artinya gini, kita bisa melihat. Karena ada banyak orang yang hari ini tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat masa depannya. Tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ya, hanya dinilainya secara jasmani. Hanya dinilainya secara yang kelihatan mata, yang dirasakan. Saudara, tapi hari ini Tuhan membukakan mata rohani kita untuk bisa melihat melampaui apa yang mata ini bisa lihat. Itu cirinya terang. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Tidak ada yang kayaknya misteri, bingung, mudah-mudahan, ragu-ragu. Saudara, hari ini semuanya kepastian. Kenapa? Karena kita ada dalam terang. Dan kerajaan ini yang memerintah kita. Kita mau lihat sedikit gitu ya. Dari Yehuda. Memang apa sih yang menarik dari Yehuda? Karena Yehuda kan mungkin jarang disebut gitu ya saudara. Jarang kita dengar ya. Nah kita lihat dulu dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Saya kasih poin, ada 2 poin saudara. Poin yang pertama adalah orang yang hidup dalam kerajaan terang adalah orang yang bisa mengucap syukur di tengah keadaan yang tidak diinginkan. Tadi, cuma orang yang bisa melihat saudara, yang bisa bersyukur. Orang kan bilang gini, ya bersyukur kan karena keadaan baik pak. Kalau keadaan gak baik gimana saya bersyukur? Dalam gelap, kita nggak bisa bersyukur saudara. Tapi dalam terang kita bisa bersyukur. Amin. Nah kita lihat Kejadian 29 ayat 31. Sebenarnya khotbah ini pernah dihotbahkan juga waktu itu Pastor Yusak Kancana ya di ibadah yang sore. Tapi saya mau kutip sedikit saudara ya. Bagus banget. Oke. 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Lea ini istrinya siapa?
Istrinya Yakub, saudara. Ya, jadi Yakub punya 2 istri dan 2 gundik. Istrinya namanya Lea dan namanya Rahel. Yang dia sayang yang mana, saudara? Rahel. Lea ini nggak dia sayang. Kenapa? Lea kurang cantik. Katanya gini, matanya kurang bersinar gitu ya. Jadi dia rela kerja 7 tahun untuk dapetin siapa? Rahel. Ternyata Yakub si penipu ketemu dengan papanya, rajanya, pamannya rajanya penipu ya, calon papa mertuanya, bener gak saudara? Waduh, tukang bohong ketemu sama tukang bohong, cocok ya saudara ya. Ternyata papanya lebih cerdik saudara, lebih pinter ya. Yakub mau mencoba gitu ya. Begitu tiba 7 tahun selesai bekerja, yang dikasih bukan Rahel, yang dikasih Lea. Lah kok Lea, marah-marah lah Yakub. Laban pintar, Laban bilang ini, ya udah kerja lagi aja sama aku 7 tahun lagi, baru aku kasih Rahel. Kena tipu nggak saudara? Kena tipu ya, tukang tipu kena tipu. Makanya saudara kalau nggak mau kena tipu jangan jadi tukang. Nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gitu ya saudara. Ya, hidup itu magnet saudara, magnet. Saudara orang baik, saudara akan narik orang-orang baik dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara orang murah hati, saudara akan menarik orang-orang murah hati dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara nanya gini, kok orang-orang di sekitar hidup saya pelit ya Pak? Nah, berarti magnetnya apa saudara? Kalau kita pelit, kita narik orang-orang yang pelit. Benar nggak? Tukang gosip akan menarik, tukang-tukang gosip akan datang dalam kehidupannya gitu kan. Enak nih, temenan nih, sama nih kayak kita nih. Gini. Bener gak saudara? Ya, jadi hidup itu magnet. Jadi jangan gini, Pak circle saya nih gak sehat, circle saya gak bagus. Ya zaman sekarang anak muda bilang toksik gitu ya. Berarti magnetnya yang harus diganti saudara, amin. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Tukang tipu ketemu tukang tipu. Kena tipu. Nah, akhirnya Tuhan melihat Lea tidak dicintai, maka dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Akhirnya Lea mengandung, yang ayat 32 singkat saja ya saudara. Lea mengandung anak laki-laki. Yang pertama dia menamai anaknya siapa? Ruben. Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi Lea ini adalah istri yang tidak diinginkan. Enak gak sih saudara jadi istri yang kayak gini? Tidak dicintai, tidak disayang, tidak diinginkan. Nah dia bilang mungkin dengan anak ini, dengan Ruben, aku kasih nama Ruben. Karena aku mau arti nama anak ini adalah Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang aku mungkin aku dicintai suamiku. Tapi terus ayat 33. Mengandung pula lah ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Jadi dia terus kayak butuh kasih sayang gitu saudara. Dan dia berpikir, aduh dengan punya anak ini mungkin suamiku akan sayang aku lagi. Tapi suaminya sayang gak saudara? Tetap suaminya gak sayang. Suaminya pilih kasih saudara, benar ya? Oke. Terus ayat 34. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia berkata apa? Sekali lagi deh ini. Pasti suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan apa saudara? 3 anak laki-laki. Sebab itu ia menamai anaknya siapa? Lewi. Suaminya sayang, suaminya erat? Tidak saudara. Sampai kita lihat ayat yang ke-35. Nah, oke, kita baca sama-sama yuk. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata apa? Sekali ini aku apa? Akan bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Saudara lihat. 3 anak sebelumnya dia masih berpikir mencoba mungkin dengan ini, mungkin dengan ini, mungkin dengan ini.
Sampai di anak yang keempat. Dia tidak lagi punya keinginan supaya suaminya mencintai dia, lebih mengasihi dia. Apa yang dia lakukan? Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan ia menamakan anak itu siapa, saudara? Yehuda. Saudara, Yehuda sedang berbicara hari ini bagi setiap kehidupan kita yang tidak diinginkan. Artinya gini loh, ada banyak keadaan dalam hidup ini yang mungkin kita tidak inginkan. Keadaan yang tidak ideal, keluarga yang tidak ideal, keuangan yang tidak ideal, pekerjaan, karir yang mungkin kok gini banget ya Pak, kok susah banget ya. Tapi maukah kita hari ini, kita ada di bawah pemerintahan Sang Raja itu saudara, amin. Maukah kita hari ini tetap bersyukur. Bukan karena keadaan baik, bersyukur karena Tuhan baik. Makanya sebab Tuhan baik, bukan sebab keadaan. Kalau sebab keadaan baik, giliran gak baik, bersyukur gak saudara? Ya gak bisa bersyukur, benar gak? Tadi kan kita nyanyi pertama, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mau gak saudara sekali lagi naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan? Ciri-ciri kita ada dalam pemerintahan Tuhan adalah hati yang bersyukur saudara. Hari ini kita gak bisa bilang kita di bawah pemerintahan Tuhan, tapi tiap hari kita izinkan sungut-sungut memenuhi hati kita. Marah-marah memenuhi hati kita. Di tengah keadaan yang mungkin tidak diinginkan. Ya, mungkin sepertinya kecil, mungkin sepertinya disingkirkan ya saudara. Mungkin sepertinya aduh ya ditelantarkan dan lain-lain. Keadaan-keadaan yang mungkin tidak nyaman untuk kita. Maukah kita sekali lagi mengucap syukur? Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa belajari dari Yehuda? Yehuda memberikan kita sebuah teladan untuk mengasihi di tengah semua kebencian. Mungkin gak usah orang lain dulu ya saudara ya. Kan firman Tuhan bilang kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Apakah hari ini kita mau mengasihi diri kita? Kita mau berbuat baik kepada diri kita, berpikir baik terhadap diri kita, bersyukur terhadap diri kita dan tidak terus menyesali diri, menangisi diri, menyalahkan diri, bahkan gini, aku tidak bisa mengampuni diriku gitu misalnya. Saudara hari ini kita harus belajar mengasihi. Di tengah mungkin keadaan menarik kita untuk membenci saudara. Kita lihat sebentar dalam Kejadian 37 dari ayat yang ke-24. Ingat saudara, akhirnya anak-anak ini bertumbuh ya tadi ya. Karena orang tuanya tidak saling mencintai, akhirnya buahnya apa? Mereka bertumbuh tidak sehat. Mereka juga bertumbuh sesama anak, bertumbuh saling benci. Dan Yakub lebih sayang Yusuf karena lahir dari Rahel. Akhirnya Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Singkat cerita saudara, kita tahu Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Betul ya saudara? Dia dimasukkan ke dalam sumur nah ini. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. 25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah. Orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Ya, kemarin saya naik unta ya saudara, naik unta itu gak enak saudara. Tapi unta itu kuat gitu masalahnya gitu ya. Dia bisa jalan jauh tanpa minum gitu ya saudara. Tanpa makan dia kuat. Ya, lebih keren naik kuda saudara. Dan lebih enak mungkin naik kuda gitu ya saudara ya. Gagah gitu. Naik unta tuh aduh ya pokoknya anak-anak muda di sini ya tadi saya bilang ya. Pelayan-pelayan bilang ini. Kok naik unta, naik gunung, naik unta. Malah lu yang ngos-ngosan sih dia bilang gitu. Saudara, harusnya kan yang ngos-ngosan untanya ya. Bukan saya ya. Tapi saudara kalau lihat fotonya tuh saya yang ngos-ngosan saudara. Karena naik unta beneran gak enak.
Ya mungkin kalau buat foto doang semenit 2 menit ya keren lah ya saudara. Tapi kalau 1,5 jam naik unta, nggak enak saudara ya. Itu beneran nggak enak. Jadi, nah datanglah orang-orang Ismail dari jauh ya. Artinya kalau naik unta nih pergiannya jauh ya, jarak tempuhnya jauh. Dan muncullah Yehuda di tengah semua kakak-kakaknya yang benci Yusuf hari itu mau bunuh Yusuf. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya apa? Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya. Ayat 27. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita. Darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Saudara bisa lihat Yehuda. Yang lain lagi suruh bunuh. Emang dia nih, ini nih penyebab semua masalah. Penyebab kita gak disayang sama papa. Penyebab kita semua ditelantarkan. Ini yang gara-gara dia bunuh dia. Tiba-tiba ada satu anak yang berkata berbeda dan bilang, udahlah itu ada orang Ismail. Ya sekali lagi saudara, semuanya kalah dengan uang. Ya, udah mau uang gak, mau duit gak? Daripada mati darahnya tertanggung sama kamu sembunyiin darahnya. Mendingan kita jual aja dia ya. Saudara tahu gak? Pasti Yehuda bukan berpikiran tentang uang itu. Yehuda berpikir bahwa dia adalah darah daging kita. Dan dia mengasihi Yusuf sebagai saudaranya, sebagai adiknya. Dan dia bilang, udahlah yuk kita jual aja dia. Mungkin ini lebih, bahasanya zaman sekarang lebih cuan lah gitu ya. Dapat untung daripada lu bunuh orang ya. Terus disembunyikan, mendingan kita jual aja. Tapi gini saudara, Yehuda mengasihi di tengah semua kebencian. Saudara hari ini ketika terang memerintah dalam kehidupan kita. Kasih akan berbicara lebih kuat. Dari semua suara yang mungkin hari ini berkata, ya memang dia layak untuk mendapatkan yang buruk. Memang aku harus, gak bisa pak, gak bisa gitu. Saudara waktu kita mengampuni, kita tidak sedang memberikan itu untuk orang lain. Yang pertama kita sedang memberikan itu untuk diri kita sendiri. Pengampunan adalah reward yang saudara berikan untuk dirimu sendiri. Karena gini, dirimu layak untuk mendapatkan damai sejahtera. Jadi hari ini jangan tahan-tahan pengampunan saudara. Udah, ya, oke. Mungkin bisa bilang kayak saya, udah gitu ya. Udahlah, oke. Ya, kita mau mengampuni, kita mau mengasihi. Kita ada di dalam kerajaan terang saudara. Biarkan hari ini Sang Raja memerintah dalam kehidupan kita. Dan dia membawa pemerintahan yang penuh dengan terang. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Mungkin tidak bisa dijelaskan kenapa tongkat pemerintahan, garis pemerintahan itu harus lewat Yehuda. Tapi paling tidak hari ini kita bisa belajar 2 hal. Tentang pemerintahan yang Tuhan mau bangun. Pemerintahan yang Tuhan mau bangun adalah pemerintahan yang penuh dengan ucapan syukur. Pemerintahan yang Tuhan mau bangun adalah pemerintahan yang penuh dengan kasih. Amin. Ini bukan ngomongin materi saudara. Ini bukan ngomongin tentang harga diri, ngomongin tentang perasaan kita, apa yang kita lihat hari ini. Hanya iman yang bisa membuat saudara dan saya hari ini mengucap syukur. Dan hanya iman yang bisa membuat kita hari ini untuk mengasihi. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.